persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini Menara Doa. Nah Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita. Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room, mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Di masa-masa ini ya Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan Engkau bawa kami, untuk kami tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Bawa kami hari ini ya Tuhan, di Menara Doa ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus, kami mengalami Tuhan secara pribadi. Berkati ya Tuhan umat-umat-Mu ya Tuhan, yang mengikuti Menara Doa ini secara online, dan juga yang ada di Holy Spirit Room ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Bawa kami dan jamah kami ya Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dari awal naikkan pujian katakan, kasih yang terindah.
Ini doa kami Tuhan. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih lagi sembah Dia. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi sembah Dia. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Ini doa kami ya Tuhan. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh ya Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita mulai datang, kita ingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Kami sembah Kau Tuhan, kami ingat kasih-Mu kepada kami Tuhan. Yesus, kasih-Mu membuat kami bangkit. Ya Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, Engkau
hamba-Mu ya Tuhan. Yesus, bawa kami dekat padamu. Haleluya. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang hebat. Haleluya. Yesus, ini doa kami. Yesus Tuhan. Biarlah Engkau peluk kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Bawa kami ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada mengikuti secara online, lihat kasih Tuhan dalam hidupmu. Izinkan Dia memeluki hidupmu. Izinkan Dia bawa hidupmu lebih lagi. Ya Yesus, kami sembah Kau, kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mari semua berdoa dalam berbahasa roh. Peluk kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Oh, kami akan bangkit. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari buka tangan kita Bapak bisa. Peluklah aku dalam kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersama-Mu, Roh-Mu memimpinku. Oleh kuasa kasih-Mu, sembah Dia. Peluklah aku dalam kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Haleluya. Ku kan bangkit bagai raja wali, terbang bersama-Mu, Roh-Mu memimpinku. Oleh kuasa kasih-Mu. Mari dari awal katakan, ku datang Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan aturan yang ada padamu.
sembah Dia. Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Haleluya. Ku kan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu. Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu, ya Tuhanku. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu. Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi, ya Tuhan. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu. Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu, terbang bersamamu. Rohmu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu, ya Tuhanku. Terbang bersamamu. Rohmu
oleh kuasa kasih-Mu. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau Raja. Oh haleluya, dan pujilah Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Sembah, oh, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, oh, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Oh, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah sembah, oh, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Oh, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, haleluya. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan akan kota kami. Yesus Raja segala raja, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas kota kami. Yesus Raja segala raja, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas kota kami. Yesus Raja segala raja, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Tuhan, di menara doa
Saat ini ya Tuhan, satu yang kami minta ya Tuhan, berikan iman untuk bisa percaya bahwa Engkau Allah, Tuhan kami, Yesus, Engkau mati, dikuburkan dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada Allah seperti Tuhan. Tidak ada ya Tuhan penyelamat selain Engkau Yesus. Hari ini ya Tuhan kami mau akui Engkaulah Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Tuhan terima kasih. Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami. Selamatkan ya Tuhan orang-orang yang kami kasihi. Selamatkan ya Tuhan keluarga kami. Selamatkan kota kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Tuhan, biarlah ya Tuhan beri kami ketenangan. Beri kami damai sejahtera-Mu. Untuk kami bisa ya Tuhan melihat ya Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib pasti terjadi dalam hidup kami. Tuhan berikan kami tuntunan-Mu, hikmat-Mu ya Tuhan. Hati yang bisa percaya ya Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan di masa prapaskah ini, biarlah kami mau mengenang ya Tuhan akan kasih-Mu. Ya Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Biarlah ya Tuhan Kau sembuhkan setiap luka kami. Tuhan Kau sembuhkan ya Tuhan setiap penderitaan kami. Tuhan angkat setiap sakit penyakit kami Tuhan. Tuhan ampuni setiap dosa dan salah kami. Tuhan angkat kejatuhan kami ya Bapa. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau bangkitkan lagi pengharapan kami. Semangat kami ya Tuhan. Kami tetap mau melihat ya Tuhan. Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Tuhan atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa negara kami. Lindungi bangsa ini ya Tuhan. Berkati presiden kami. Untuk dapat ya Tuhan memimpin bangsa ini. Ya Tuhan dengan keputusan-keputusan yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai setiap kami untuk jadi garam, jadi terang ya Tuhan, jadi saksi-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya ingin bagikan tentang kuasa kebangkitan. Bagaimana kuasa kebangkitan Kristus itu akan mengubah hidup kita. Saudaraku. Jadi peristiwa yang paling mengguncang daripada sejarah manusia. Itu adalah bahwa itu adalah hari di mana Yesus yang disalibkan. Saudaraku. Yang ditonton oleh begitu banyak orang. Saudara, pada hari ketiga Yesus itu bangkit. Nah, kalau Natal itu bicara tentang kedatangan Tuhan, ya, kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi Paskah itu tentang kemenangan. Nah, kekristenan itu bukan agama, ya, tentang jasad yang mati di kayu, dikubur, melainkan tentang kubur yang kosong, raja yang hidup. Saya ingin ajak saudara untuk bisa melihat, sini saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang suka berdoa, yang suka masuk menara doa bersama-sama dengan saya, saudaraku. Kita harus tahu tentang ada 4 pilar utama, ya, iman kekristenan kita. Ada 4 pilar utama, ini yang menjadi satu keyakinan. Ya, ini satu doktrin yang saudara bisa masukkan dalam pikiran, bahkan dalam lubuk hati atau akan masuk dalam benak pikiran kita. Yang pertama tentang apa? Kelahiran Yesus. Ya, kita percaya bahwa Yesus lahir. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kelahirannya adalah untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, kita percaya tentang apa? Kebangkitannya. Ya, ada kebangkitan karena ada penyalipan. Yang ketiga tentang apa saudara? Pengangkatan atau rapture. Ya, yang sudah sangat dekat, ini iman kita. Kita percaya bukan akan ketika Yesus datang kedua kali akan terjadi kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, inilah keselamatan yang sempurna. Pada waktu kita bertobat percaya Yesus, saudara, kita diselamatkan secara roh. Roh kita diselamatkan. Roh kita bisa bersekutu dengan roh Allah. Roh Allah tinggal dalam roh kita. Ya, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, ya kan, maka jiwa kita, saudara, diperbaharui.
Ya kan, hidup kita diubahkan. Tetapi pada waktu Yesus datang kedua kali, saudaraku, maka tubuh kita mengalami, ya tuh diselamatkan. Kita memperoleh tubuh kemuliaan pada waktu rapture. Yang keempat adalah apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali untuk apa? Memerintah di mana? Di bumi ini. Nah, hari ini saudara, kita akan fokus pada pilar yang kedua, yaitu bahwa dia sudah bangkit. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dan baca dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 7. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudara, saya ingin ajak saudara untuk melihat dari ayat 1 sampai 7, ya kan? Ada 3 kebenaran penting tentang kebangkitan Yesus. Kita akan renungan, kita akan belajar sama-sama saudara. Ini penting. Kalau kita enggak pernah dapatkan semacam kayak gini, pengertian, pewahyuan, satu keyakinan saudara, iman tentang kebangkitan Yesus, maka hidup kita ini seperti orang yang cuma beragama, yang tidak punya pengharapan. Karena kita memiliki saudara iman akan Yesus yang bangkit, ya kan? Kita bisa berkata, sebab dia hidup ada hari esok. Yang pertama adalah, kita belajar adalah apa? Kebangkitan adalah kebenaran mutlak yang mengguncang dunia. Makanya saudara, malaikat saudara, dia berkata, ya kan, kepada murid Yesus, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Nah, Paulus dia jelaskan saudara tentang kekristenan itu berdiri, ya, berdiri tegak atau jatuh. Itu pada satu fakta, apakah Yesus benar-benar bangkit? Ini kan dipertanyakan saudaraku. Kalau saudara sekolah, katanya sekolah teologi ya, sekolah teologi yang diajar coba berpikir lepas, seolah-olah enggak masuk dulu. Dia begini, bener enggak Yesus itu bangkit? Jangan iya percaya aja. Coba dasarnya apa? Lalu diajar tuh tentang secara apa? Sejarah. Ada nggak bukti-bukti sejarahnya? Secara apalagi antropologis. Ada nggak buktinya? Tapi yang paling kuat adalah dasarnya apa? Firman Tuhan. Saudara, jadi di luar itu seolah-olah nggak ada dulu Alkitab firman. Kita indikan bagaimana? Saudara, saya mau kasih tahu saudara, apapun yang diucapkan pada orang lain, kita sudah punya firman Tuhan sekarang. Ya, saudara bayangin kalau Yesus tidak bangkit, iman kita tuh sia-sia. Saudara bayangin kalau Yesus tidak bangkit, kita ini sama dengan agama lain. Yang nabi-nabinya, mayatnya tuh ada di dalam kuburan. Kita percaya, ya kan, kita beriman kepada Yesus yang sudah yang mati dikuburkan dan sudah bangkit dan naik surga. Dia janji dia akan, ya kan, datang kembali. Katakan amin saudaraku. Nah inilah. Jadi satu-satunya alasan kenapa kekristenan masih ada sampai hari ini. Walaupun udah berusaha untuk dihapuskan dari sejak abad-abad pertama. Gereja mula-mula saudaraku. Karena apa? Karena kubur itu kosong. Tanpa kebangkitan, salib hanya sebuah musibah atau tragedi. Tapi dengan kebangkitan, salib adalah kemenangan. Kita lihat bahwa kekaisaran Romawi bersama dengan para imam-imam, saudaraku besar, berusaha menutupi kebenaran ini, kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit, saudaraku. Ya kan? Para penjaga melihat malaikat, yang melihat gempa bumi,
berusaha untuk disuap saudara dengan uang yang besar. Untuk menyebarkan dusta bahwa murid-muridnya mencuri mayat Yesus saat mereka tidur. Tetapi kebenaran tidak bisa ditutupi atau dikubur. Alkitab katakan apa? Dia ada di sini. Ia telah bangkit. Adalah kalimat yang meruntuhkan kesombongan Roma dan kuasa maut. Jadi saudara, pesannya adalah apa? Yang pertama, jangan menjalani hidup seolah-olah Yesus masih mati. Seperti orang yang tidak punya pengharapan, ngeluh terus, susah terus, mikirnya yang negatif terus. Seperti orang gak ada pengharapan gitu loh saudaraku. Alah ini. Coba saudara mulai. Siapa yang suka ngeluh dan marah-marah? Bertobat. Ini kita mau Paskah, mau rayakan Paskah, katakan amin. Ngeluh terus, marah terus, gak ada habis-habisnya. Ya kan saudara? Kita percaya sebab dia hidup ada hari esok. Berhenti mencari solusi dalam hidup kita. Cari solusinya apa saudara? Kita cari, ya kan? Cari solusi di antara orang mati atau tempat-tempat yang mati. Datang kepada Yesus yang telah bangkit dan hidup. Yesus punya otoritas atas segala masalah kita. Yang percaya katakan amin. Itu yang pertama. Saudaraku, percaya. Saya doa. Yang kedua adalah saudara, kita bisa belajar tentang apa? Sudah selesai. Sudah selesai ini bicara tentang apa? Kemenangan mutlak atas dosa dan iblis. Ayat 7 kita akan baca Lukas 24 ayat 7. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Saudara, kebangkitan tidak akan pernah ada tanpa apa? Penyalipan. Saudara, saya tadi pagi merenung gini. Kenapa ya Tuhan harus pergi ke Taman Getsemani? Kenapa nggak langsung aja saudara ke Golgota gitu loh. Kenapa harus ke Taman Getsemani dulu? Harus pergi taman. Mungkin besok saya akan bahas tentang mengapa Tuhan harus pergi ke Taman Getsemani. Saudaraku, di Taman Getsemani kita tahu kata Getsemani kan itu namanya tempat pemerasan minyak. Saudara, pemerasan minyak. Jadi di Taman Getsemani itu Yesus tuh kayak seperti yang di dalam dia. Jiwanya itu dia kayaknya diperes sampai keluar apa? Peluh darah. Lalu menerima cawan penderitaan demi kita. Ya kan? Ini nanti kita akan bahas. Di Taman Getsemani apa doa Yesus yang paling terkenal? Saudara tahu gak apa? Apa? Bapak. Ya kan? Yang paling terkenal apa? Kalau boleh cawan ini larut padaku. Tapi bukan kehendakku, tetapi jadi Taman Getsemani tempat penebusan sebenarnya. Itu kita mau bicara tentang apa? Kita balik ke paling awal, manusia. Manusia jatuhnya di taman apa? Taman Eden. Kejatuhannya apa? Bukan kehendakmu, tapi kehendakku. Manusia mau jadi Allah. Dia mau atur dirinya sendiri. Mau suka-sukaku. Kehendakku itu di Taman Eden. Manusia terbuang. Adam pertama. Lalu Yesus yang dianggap sebagai Adam terakhir. Disebut Adam terakhir. Dia harus masuk Taman Getsemani. Saudaraku. Dia Allah yang jadi manusia. Untuk membawa manusia kepada Allah. Dengan cara apa? Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, kalau kita, ini bahasanya simple. Tetapi kita seringkali gagal. Kegagalan kita sehingga kita jatuh, kita terbuang, kita menderita, hidupnya gak tenang. Kata kuncinya karena apa? Kehendakku, mauku, perasaanku. Lalu kita gas. Waktu gas, gak dapat, kecewa. Yudas Iskariot, karena kehendakku harus jadi. Aku mau pakai nih Yesus juru selamat. Sebagai apa? Sebagai raja orang Yahudi. Taklukan Romawi. Tapi rupanya Yesus enggak itu visinya. Saudaraku, dia mau jadi mati di salib. Bukan taklukan, kecewa dijual Yesus. Berapa banyak orang saudaraku, ya kan? Di tengah-tengah kita, sekitar kita.
Kalau hidup kita atau orang-orang sekitar tanya hidupnya ngegas terus kendak. Itu yang disebut kita terbuang. Jadi Taman Eden dibicara tentang, yaitu Yesus kasih contoh hanya lewat doa. Dia aja sebagai manusia hampir gak kuat loh. Bukan hampir gak kuat. Dia berdoa baru diberikan kekuatan oleh malaikat. Tapi sampai keluar apa saudara? Peluhnya kelihatan itu darah. Keluar darah. Besok kita akan bahas lebih detail tentang Taman Getsemani dengan Taman Eden. Saudaraku. Ya, kebangkitan tidak akan pernah ada tanpa penyalipan. Di atas kayu salib Yesus menerima, ya kan sebelum dia naik ke 39 cambukan yang merobek tubuhnya. Makanya saudara, Alkitab katakan apa? Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Saudara, jadi kematian Yesus di atas kayu salib, ada 2 berkat yang Tuhan siapkan sebenarnya saudaraku. Yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah kesembuhan. Katakan amin. Nah di atas kayu salib dia juga berkata, kata terakhir dia apa? Sudah selesai atau tetelestai. Ini bukan jeritan kekalahan, tetapi melainkan apa? Proklamasi kemenangan. Jadi peperangan itu ya, peperangan rohani itu dimulai di mana saudara? Di Taman Eden. Makanya kalau saudara nonton film The Passion of Christ ya, Passion of Christ, itu dimulainya apa saudara? Di Taman Getsemani, dari situ ada iblis sebenarnya. Dia sedang mengalami peperangan rohani, Yesus itu sendiri. Jadi peperangan dimulai Taman Eden antara iblis dan Allah telah berakhir. Ya, diakhiri di mana saudara? Sebenarnya Taman Getsemani itu. Saudaraku, kuasa dosa untuk menghancurkan kita sudah apa? Selesai, tetelestai. Kuasa iblis untuk mengendalikan masa depan kita sudah selesai. Kuasa ketakutan akan maut dan neraka sudah selesai. Kemarin saudara kita tadi pagi Bu Andit istri saya nanya. Dia bilang begini. Mengapa ada orang Kristen? Ya kan? Saya mau tambah lagi. Bahkan mungkin ada pengerja yang bisa kena hipnotis. Itu gara-gara kemarin saudaraku, 2 hari yang lalu ya berapa hari, saya tuh screen gitu kan, ada video-video di mana orang ditepok, dihipnotis, lalu dibuka lah rantainya, gelangnya, cincinnya, semuanya diambil gitu segala macam, ya kan? Lalu ada pertanyaan nih dari Bu Andi tadi, ya kan, istri saya. Kenapa kok orang Kristen bisa kena hipnotis? Sehingga mereka bisa ditipu, diperdaya, suruh transfer lah, kasih apa segala macam sampai habislah duitnya gitu. Bukankah mereka memiliki kuasa kebangkitan? Bukankah mereka punya kuasa Roh Kudus? Betul tidak? Kenapa? Ya kan? Saya jawab, ini ibarat orang punya genset. Tahu genset gak? Genset. Ya kan? PLN padem. Orang bingung. Kamu punya genset. Ya kan? Kok kamu rumahnya padam? Selama PLN padam, kok rumahmu gelap? Kan kamu punya genset. Kenapa? Harusnya rumah-rumah yang ada genset, ketika PLN padam, rumahnya terang. Saya bisa ngerti gak maksud saya? Apa Tuhannya gak ada? Saya gak tahu ada apa enggak. Kalau dia sudah bertobat terima Yesus, dia sudah dibaptis, dia sudah melayani. Saudara, dengar baik. Roh Kudus sudah ada di sini. Tapi sekarang kenapa kok kena hipnotis? Saudara, jawabannya ada 2 di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dia ada satu janji Tuhan buat kita. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Apa saudara bunyinya? Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Janjinya Tuhan apa? Aku akan apa? Termasuk meluputkan kita dari hipnotis. Ya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Katakan amin. Ada orang-orang yang selalu berusaha untuk berpikirnya positif, tapi ngarahnya ke naif.
Ada orang selalu pikirannya negatif. Saking ekstrimnya dia negatif. Akhirnya hidupnya dalam sinis. Kalau kamu negatif terus arahnya ke sinis. Jadi apapun yang dibuat orang ini, yang diomong orang ini. Kalau kamu sudah sinis. Ya kan arahnya udah ke sinis. Gak ada yang benar. Gak ada yang baik. Semuanya jelek, semuanya jahat. Kalau kamu positif, positifnya segala macam. Arahnya naif. Ya kan? Kamu akan mudah. Itu kebiasaan orang naif. Itu orang yang mau diterima, dapat validasi. Jangan sampai orang nanti gak suka. Nanti aku ditolak. Aku mau diterima, aku mau diakui. Itu arahnya ke sana. Penyebabnya apa? Saya jawab sama Ibu Andit. Apa penyebabnya? Tahu gak apa? Luka yang terlalu basah. Yang sengaja dibuka, ngarah kita jadi sinis. Kalau luka yang tidak sembuh, kita coba tutupi, jadi naif. Tuhan mau sembuhkan luka. Supaya hati kita, pikiran kita dikuasai oleh apa? Kasih Kristus. Kalau kasih Kristus kita lihat yang jelek, ya kita ngomong jelek. Yang positif, ya kita ngomong positif. Kita bisa ambil keputusan, judgement kita itu benar. Saudara sangat dikatakan amin. Kalau kita hidup dalam kasih Kristus, inilah yang menyebabkan kita punya kuasa. Untuk apa? Mengaktifkan kuasa Roh Kudus ini. Kuasa kebangkitan ini. Kuasa kebangkitan hanya bisa bekerja dalam diri kita. Kalau saudara saya hidup dalam kasih Kristus. Efesus 1 ayat 19-20 ini yang perjanjian barunya. Kita baca sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Saya mau bagikan gini tentang kuasa. Jadi tetelestai sudah selesai. Jadi artinya apa saudara? Kuasa dosa sudah dihancurkan. Kuasa dosa tidak hancur, dampak apa? Kita tidak lagi ya kan hidup dalam kuasa dosa ini. Ya kan? Sampai berujung kepada apa? Penghukuman kekal api neraka. Enggak. Katakan amin. Ya kan? Tuhan siap untuk mengampuni setiap dosa saudara dan saya. Yang kedua adalah saudaraku apa? Kuasa iblis. Iblis gak ada kuasa sebenarnya. Kita jangan takut, jangan jadi orang Kristen ini. Kalau ada video yang hipnotis, kirim sebanyak-banyaknya. Hati-hati. Itu gak bagus kita jadi Kristen gitu. Seolah-olah kita gak punya kuasa atas iblis. Katakan amin. Kita hanya, hatimu melekat, Tuhan akan lindungi. Maksudnya kita melekat itu apa sih? Kita selalu pikirkan pikiran tentang firman, tentang Tuhan. Hal-hal yang benar. Ya saudaraku, kuasa ketakutan itu hilang. Saya mau kasih ilustrasi begini saudara tentang pengampunan dosa, kuasa iblis, kuasa dosa. Ya kan saudara, dan dari kuasa ketakutan itu hilang. Bayangkan seandainya ya kita ini punya utang miliaran rupiah dan kita nggak mampu untuk lunasi karena kita nggak punya uangnya. Saudara, lalu tiba-tiba seseorang datang melunasi utang itu, utang kita, saudaraku. Lalu dia berikan kwitansi pelunasan. Biasanya kwitansi itu diberikan oleh siapa? Oleh yang terima uang pelunasan. Saudara, dia sudah lunas terbayar, dia tekan orang itu, dikasih ke kita. Jadi orang itu bisa nggak punya hak nggak untuk tagih kita lagi? Tidak. Itu namanya tetelestai. Tetelestai sudah selesai. Kenapa? Karena kita udah pegang kwitansi. Seperti saudara pergi ke restoran, ya, saudara makan, lalu dia keluarkan nota, ya kan, saudara bayar, lalu dia tulis sudah lunas, tetelestai. Nah, kebangkitan Yesus itu adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh Allah Bapa. Kwitansi apa? Bapa nggak lagi tuntut kita menjalani hukuman api neraka karena dosa-dosa kita. Karena semuanya sudah ditanggung, sudah dibayar Yesus di atas kayu salib. Saudaraku. Nah, salib itu tempat pembayarannya, kebangkitan Yesus itu bukti kwitansinya. Saudara, salib adalah tempat apa? Pembayarannya. Ya saudara, kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa pembayaran itu sudah diterima oleh siapa?
oleh Bapa. Ya. Jadi kebangkitan itu tanda, itu meterai, saudaraku. Iblis tidak bisa lagi menagih utang dosa kita karena kwitansinya sudah ada. Apa saudara? Kubur kosong. Tiap kali kita lihat kubur kosong, tiap kali kita datang ke Garden Tomb, kita bilang ini kwitansinya. Kita bisa tunjuk itu. Saudaraku, tempat pembayarannya salib, kwitansinya kubur kosong. Saudara, pada waktu hari Jumat, Yesus tergantung salib, dia berkata tetelestai. Dia pikirnya apa waktu itu? Sudah selesai. Iblis pikirnya dia menang. Saudara, dia menang soal di hari Jumat itu. Tapi iblis lupa, saudara, bahwa hari Jumat hari Sabtu akan datang. Apa hari Sabtu? Hari kebangkitan. Di mana pembayaran Yesus di atas kayu salib di hari Jumat diterima oleh Bapa dan Bapa keluarkan bukti kwitansinya. Inilah kebangkitan Kristus. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa dan salah kita, kita harus berhenti menghakimi diri kita, kesalahan kita atas masa lalu. Kuasa kebangkitan memberikan kita kekuatan untuk berkata tidak pada dosa dan godaan iblis. Katakan amin. Kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita pemenang di dalam Kristus. Katakan amin. Nah, yang terakhir, yang ketiga saudara, yaitu tentang pengharapan yang mengubah kegagalan menjadi apa? Kemenangan. Lukas 24 ayat 6 katakan apa? Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Saudara, mengapa para murid ketakutan? Saudara, dan bersembunyi selama 3 hari. Mengapa Maria menangis di kubur Yesus? Kenapa saudaraku? Kenapa kok murid-murid ketika Yesus ditangkap mereka lari? Mereka bersembunyi, saudara, karena mereka lupa pada janji Tuhan. Perkataan Yesus. Ya makanya malaikat dia berkata, ingatlah apa yang dikatakan kepadamu. Saudaraku, mereka cuma lihat, murid-murid cuma lihat apa? Hari Jumat, hari kematian. Padahal Yesus sudah berjanji, pada hari ketiga dia akan bangkit. Pada hari Minggu dia akan bangkit. Saudara, kisah Paskah adalah kisah tentang iman yang mengalahkan kegagalan. Selama 3 hari iblis mungkin tertawa di koridor neraka. Dia mengira dia menang. Tapi fajar pagi Minggu, hari ketiga mengubah segalanya. Kegelapan dilenyapkan oleh terang. Kalau kita merasa gagal hari ini saudara di masa prapaskah. Paskah berkata ada awal yang baru. Tuhan berikan kesempatan yang baru. Kalau kita merasa sudah mati kutu dengan masalah ini, gak bisa buat apa-apa lagi. Paskah berkata ada jawaban. Sebab dia hidup ada hari esok. Berapa banyak di antara kita yang sedang mengalami hari yang buruk. Merasa hidup sudah berakhir seperti kuburan yang tertutup. Coba saudara mulai ingat. Ada lebih daripada 6.000 janji Tuhan dalam Alkitab. Kalau kita mengingat apa yang Tuhan katakan, kita akan tahu. Sebelum ada mahkota, harus ada apa? Salib. Hari terburuk kita, Jumat Agung, bisa diubah Tuhan menjadi hari apa? Hari terbaik. Katakan amin. Hari ini saya ingin berdoa buat saudara. Saya ingin meyakinkan saudara bahwa kebangkitan Yesus menjamin setiap kata ya kan dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Itu adalah benar. Katakan amin. Yesus bukan hanya sekedar guru moral kita, tapi dia singa dari Yehuda yang sudah meremukkan kepala ular itu. Kebangkitan Yesus menjamin setiap kata yang Yesus ucapkan adalah benar. Karena dia hidup, kita pun akan hidup untuk selamanya. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama saudara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar,
Mari kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemenangan-Mu atas maut, atas kematian, atas kuasa iblis, atas dosa, kuasa dosa. Kami percaya ya Tuhan, karena Engkau hidup, ada hari esok. Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu yang ada dalam diri kami akan memulihkan setiap area, setiap aspek hidup kami yang sudah mati. Hari ini Tuhan, aku berdoa, biarlah ya Tuhan, kami mau ya Tuhan bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Ampuni ya Tuhan kegagalan kami. Ampuni ketidakpercayaan kami. Ampuni kami tidak hidup dalam kasih-Mu, sehingga iman kami tidak bisa bekerja. Pengharapan kami ya Tuhan mati. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami berdoa. Ya kami tahu, kami percaya iman bekerja oleh karena kasih. Dan kasihlah yang membuat kami punya pengharapan. Oleh karena itu kami minta Roh Kudus curahkanlah kasih Bapa ke dalam setiap hati kami. Supaya kami bisa mengaktifkan kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat masih ada. Tuhan, kami percaya ada satu kebangkitan lagi, pengharapan buat kami di masa-masa Paskah ini ya Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atas, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dibentarkan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan umrahmu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.